Misi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama akan belajar tentang kitab suci. Khususnya perumpamaan-perumpamaan yang sering dipakai Yesus untuk mengajar. Dan kita akan dibantu oleh Romo Dr. Antonius Hari Kustono PR. Beliau adalah Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang dan dosen Kitab Suci di Fakultas Teologi Weda Bakti, Yogyakarta. Romo, dalam kitab suci itu terdapat banyak perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mengajar. Sebenarnya apa itu perumpamaan, Romo? Perumpamaan, mungkin baik kalau kita mulai dari istilahnya dulu ya. Di dalam bahasa Ibrani, perumpamaan itu disebut dengan masyal. Masyal itu kaitannya dengan pembicaraan yang memakai perbandingan. Nah, dalam bahasa Ibrani itu masyal itu dipakai untuk teka-teki, metafor, alegori, kiasan dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam Injil kata masyal diterjemahkan dengan parabole dalam bahasa Yunani. Rupanya parabole itu mengikuti pemahaman arti kata masyal. Itu pun menyangkut kiasan, metafor, dan seterusnya ya. Sehingga sebenarnya kata perumpamaan di dalam Injil itu mempunyai arti yang cukup luas. Namun sebenarnya ada juga kata yang lebih khusus. Jadi kalau kita buat definisi secara sederhana, perumpamaan itu apa? Itu adalah kisah atau suatu kisah yang diambil dari kehidupan sehari-hari, yang dipakai sebagai perbandingan untuk mengajarkan kebenaran, iman, dan moral. Itulah perumpamaan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mempelajari Injil lebih dalam lagi, yang benar-benar disebut perumpamaan itu hanya beberapa, yang berupa kisah-kisah saja. Kalau misalnya engkaulah garam dunia, itu kan lebih metafor atau kiasan. Jadi bukan perumpamaan dalam arti sebenarnya. Nah, sekarang mengapa disebut perumpamaan? Kembali ke istilah Yunani, parabole itu dari kata parabalo. Artinya menempatkan di samping. Untuk apa? Untuk dibandingkan atau menyejajarkan. Untuk dibandingkan. Sehingga selalu kisah perumpamaan itu berupa pembandingan. Ini saya kira arti kata dasarnya perumpamaan. Lalu memang tradisi perumpamaan itu sudah ada dalam Perjanjian Lama meskipun belum begitu
kerap dipakai. Jadi kalau Lia membaca Perjanjian Lama tidak ada banyak perumpamaan. Tapi rupanya itu dikembangkan lebih intensif lagi pada zaman para rabi. Mereka mengajar para murid dengan memakai banyak perumpamaan. Nah, kira-kira periode kerabian itu bisa kita gambarkan antara ya selesainya penulisan Perjanjian Lama sampai ke zaman Yesus, itu bahkan sampai sesudah zaman Yesus pasti ya. Tapi tradisi memakai perumpamaan itu sudah dipakai, ya, banyak dipakai oleh para rabi. Rupanya Yesus terpengaruh oleh tradisi itu, dan dia sungguh memanfaatkan penggunaan perumpamaan. Ini yang menarik. Nah, rupanya kalau kita melihat lebih jauh lagi, betapa luar biasanya kegunaan dari perumpamaan untuk mengajar. Iya, Romo. Romo, tolong dijelaskan bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang menarik pertanyaan itu. Saya rasa baik kalau saya mengisahkan 3 bagian. Ya. Apa saja, Romo? Pertama, apa tujuan Yesus memakai perumpamaan? Lalu yang kedua, bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan itu? Dan yang ketiga, perubahan apa yang diharapkan oleh Yesus dari para pendengarnya. Perubahan tentu saja yang diharapkan adalah perubahan tingkah laku, perubahan dalam iman, ya, perubahan dalam cara pandang, dan seterusnya. Memang perumpamaan itu terkesan suatu kisah terselubung, perbandingan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk menyembunyikan, tapi sebenarnya untuk memperjelas pesan. Karena banyak hal yang tidak bisa dengan begitu saja dijelaskan, ya. Harus memakai ya cara berputar. Karena kadang-kadang seperti dari pengalaman hidup kita, ya, mendengar cerita itu amat sangat menarik, dan kadang-kadang justru memberi banyak inspirasi. Lebih daripada sekedar mendengarkan pengajaran kamu harus begini, harus begitu. Ya. Jadi pertama memang ada unsur terselubung yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Dengan terselubung itu, ya, Yesus mengajarkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dengan mudah ditangkap oleh umat karena ada nilai-nilai ilahi yang mungkin tidak atau belum bisa begitu saja kita terima. Lalu terselubung itu juga bisa dipakai oleh Yesus untuk menyembunyikan pesan bagi mereka yang memang tidak bisa menerimanya. Karena perumpamaan itu baru ditangkap dengan baik kalau orang yang mendengarnya itu mempunyai iman. Kalau tidak, malah justru sebaliknya. Jadi kadang Yesus memakai cara terselubung itu. Kemudian juga perumpamaan dipakai oleh Yesus untuk membangkitkan aktivitas dari para pendengar agar berpikir, agar bertanya, agar juga para pendengar bisa merenungkan lebih jauh maknanya. Dengan demikian, perumpamaan itu menuntut keaktifan dari para murid atau para pendengar. Selanjutnya juga, perumpamaan dipakai oleh Yesus itu dalam rangka kontroversi. Misalnya, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan tentang anak yang hilang dipakai oleh Yesus untuk menanggapi pendapat para ahli Taurat dan kaum Farisi ketika Yesus makan bersama para pendosa. Dan ini kan suatu kontroversi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang digolongkan atau dianggap bersih, suci, apalagi rabi, kelompok Farisi, itu tidak mau makan dengan para pendosa.
karena mereka takut ketularan najis dan seterusnya, terkutuk. Tapi Yesus mengapa makan bersama para pendosa? Lalu Yesus menjelaskan mengapa dia makan bersama para pendosa. Karena intinya pertobatan salah satu orang pun yang mungkin tak terhitung di dalam masyarakat itu sudah menimbulkan kegembiraan bagi Allah Bapa karena kasihnya yang begitu besar. Kemudian juga mengenai orang Samaria yang baik hati, itu kontroversinya adalah definisi sesama. Bagi Yesus sesama itu jelas, semua orang sesama. Tetapi dalam konteks Yahudi waktu itu tidak mudah mengatakan semua orang sesama. Karena konsepnya itu kan ada musuh, ada orang yang berbuat jahat pada kita, dan seterusnya. Lalu Yesus membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dengan demikian, Yesus secara tidak langsung ingin mengajar bahwa seperti orang Samaria itu, dia tidak memperhitungkan entah golongan mana, entah orang apa, tapi dia menolong. Dia berbuat kasih. Sehingga Yesus mengubah pertanyaan siapakah sesamaku dengan jawaban bagaimana aku menjadi sesama. Ini tujuan Yesus ya. Jadi bermacam-macam untuk menjelaskan berbagai pengajaran, untuk menanggapi kontroversi. Ya. Kemudian bagaimana Yesus memakai perumpamaan itu? Pertama tentu saja Yesus memakai perumpamaan dengan bahan dari kehidupan sehari-hari. Mengenai relasi anak bapak, relasi saudara, juga perumpamaan tentang benih, perumpamaan tentang pukat. Jadi semua bahan yang dipakai itu dari pengalaman hidup sehari-hari. Namun kita lihat, Yesus tidak berbicara mengenai keadaan. Perumpamaan itu selalu berkaitan dengan tindakan. Karena itu perumpamaan itu bertemakan hal-hal yang sifatnya dinamis. Tindakan. Kemudian, Yesus di dalam memakai perumpamaan, berkali-kali dia memakai juga pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu bukan menanyakan sesuatu yang si penanya itu tidak tahu, tapi sebenarnya pertanyaan retorik itu hanya dipakai sebagai gaya bahasa, ya, karena semuanya sudah tahu jawabannya, ya sudah ada jawabannya. Jadi hanya untuk memancing berpikir. Jadi misalnya tentang anak yang hilang, misalnya itu bukan tentang anak yang ya, tentang orang Samaria yang baik hati, misalnya ya, itu kan Yesus bertanya pada ahli Taurat itu, menurut kamu siapakah sesama dari orang yang disambut? Kan lalu pertanyaannya sebenarnya jelas. Ya. Itu antara lain. Kemudian juga selain pertanyaan retorik, Yesus itu suka juga memakai afirmasi, bentuk penegasan. Aku berkata, sesungguhnya demikian. Ya, itu caranya. Kemudian juga yang menarik, Yesus kadang-kadang memang membuat perumpamaan yang memancing pikiran yang kontroversial. Jadi contohnya ini tentang upah. Jadi ada seorang yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya, kemudian ada yang bekerja mulai pagi, ada yang siang, ada sore. Tapi semuanya diberi upah yang sama. Menurut pemikiran kita kan itu tidak adil. Tetapi kita lupa bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian 1 dinar sehari. Jadi sebenarnya pertanyaan saya harusnya lebih loh. Kan perjanjiannya 1 dinar sehari. Tapi rasanya menjadi tidak adil karena orang belum sehari kok sudah dikasih 1 dinar. Lalu dari perumpamaan itu Yesus masuk ke suatu kebijakan ilahi, yaitu Allah melakukan keadilan menurut kehendaknya. Dan memang upah itu gambaran dari suatu keselamatan. Nah, keselamatan itu sama untuk semua orang. Surga sama untuk semua orang. Itulah sebabnya mungkin pertobatan baru awal atau sudah sejak awal, kemudian baru pertengahan atau sudah
Ketika sudah tua, keselamatannya sama gitu ya. Inilah cara Yesus memakai perumpamaan, jadi menimbulkan sesuatu yang kontroversial, membuat orang berpikir. Kemudian juga mengenai perumpamaan anak yang hilang misalnya ya. Di situ orang kan berpikir, wah kasihan si sulung ya. Saya masuk akal kalau si sulung itu marah ya. Tapi Yesus membuat satu pengajaran baru begini. Dia ingin supaya pendengarnya itu memakai pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Pikiran Allah itu kalau ada orang yang bertobat, ya seluruh penghuni surga bergembira. Ya. Nah sekarang semua orang, semua manusia diajak juga untuk bergembira. Mengapa? Karena kalau si anak sulung itu menganggap si bungsu itu saingan, musuh, ancaman, tidak demikian dengan anak-anak Allah. Semua orang adalah saudara. Jadi kalau ada yang jatuh dalam dosa, kita merasa kehilangan. Kalau dia kembali, kita harusnya gembira. Ya, ini contoh ya. Dan yang ketiga sekarang, apa yang diharapkan oleh Yesus dari para pendengarnya? Banyak hal ya, perubahan sikap yang diharapkan setelah mendengar perumpamaan. Pertama, bertobat. Pertobatan. Yang kedua, antara lain tentu saja ya, kerendahan hati. Orang harus rendah hati. Misalnya seperti perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Orang hendaknya berendah hati di hadapan Allah. Di hadapan sesama juga, tidak mencela yang lain dan seterusnya. Kemudian pengampunan, seperti anak hilang. Itu temanya pengampunan. Kemudian juga bisa berkaitan juga dengan iman. Ya. Jadi ini beberapa hal yang diharapkan oleh Yesus sebagai suatu perubahan sikap dari para pendengarnya setelah mendengar perumpamaan itu. Masih ada satu hal lagi yang saya rasa perlu kita perbincangkan mengenai bagaimana Yesus memakai perumpamaan, yaitu ketika Yesus mengajar seperti apakah atau bagaimanakah kerajaan Allah itu. Dia memakai banyak perumpamaan. Saya ambil contoh saja dari Matius 13. Jadi kerajaan Allah dalam Matius 13 itu diumpamakan seperti lalang di antara gandum. Apa kaitan kerajaan Allah dengan lalang di antara gandum? Ini berkaitan dengan pengadilan terakhir. Nanti ada saatnya di mana si jahat dan orang baik itu akan dipisahkan. Artinya ketika Allah meraja akan ada suatu tindakan final penghakiman. Kemudian perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya, mengenai biji sesawi. Kerajaan Allah itu tindakan Allah ya, yang semula tidak terlalu kelihatan, kecil. Tapi ketika itu mulai berkembang, akan menjadi sesuatu yang besar, melindungi, menyelamatkan. Dan para pendengar diajak untuk mewartakan dan menjadi saksi dan ikut terlibat di dalam perkembangan kerajaan Allah seperti itu. Seperti biji sesawi itu. Menumbuhkan yang kecil menjadi besar dan membawa keselamatan. Contoh lain kerajaan Allah itu digambarkan dengan ragi. Ragi itu kan suatu yang memberi pengaruh, menghamiri. Demikian pula ketika kita sungguh merajakan Allah di dalam hidup, maka entah langsung, entah tidak langsung, entah mulai dari sedikit, mulai besar sampai besar, itu akan membawa pengaruh. Kemudian juga masih ada tentang pukat, tentang harta terpendam, dan mutiara yang berharga, itu semua dikaitkan dengan kerajaan Allah. Jadi memang Yesus tidak membuat suatu kesimpulan yang satu, seperti apakah kerajaan Allah itu, tapi diharapkan para pendengar itu bisa menyimpulkannya. Kurang lebih seperti inilah, ketika Allah meraja. Ada sesuatu yang amat berharga, yang harus berkembang, yang harus dipupuk, harus dipelihara, dan akhirnya nanti Allah meraja itu intinya semua orang bisa diselamatkan. Saya kira ini hal-hal yang
berkaitan dengan perumpamaan Yesus. Terima kasih. Loh, Romo kok mengajak saya ke kebun? Apa hubungannya dengan perumpamaan Yesus, Romo? Ada banyak sekali alasannya, Lia. Jadi misalnya kita melihat di sana benih ya. Zaman sekarang orang sebelum menanam itu membuat atau memanfaatkan pembenihan dulu. Iya. Tapi beda dengan zaman Yesus. Zaman Yesus dulu orang menabur benih, ya ditabur begitu saja karena memang tanahnya itu tidak memberi kemungkinan banyak untuk mengolah atau diolah seperti di tempat kita. Air di mana-mana didapatkan. Karena itu memang ada yang jatuh di jalanan, ada yang jatuh di antara semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Ini kebetulan sawahnya pas kering, tapi kita bayangkan saja ini pas subur, dan kita melihat di situ Yesus berbicara mengenai penabur. Ya. Jadi para pendengar sudah akrab dengan situasi itu. Kemudian juga Yesus berbicara mengenai lalang di ladang gandum. Kita lihat di antara pohon-pohon padi, batang-batang padi ini ada rumput, ada ya tanaman-tanaman lain yang tidak berguna. Itu pasti mengganggu kehidupan. Dan Yesus memakai perumpamaan itu untuk menggambarkan, ya biarkan semuanya hidup bareng dulu sampai panenan. Karena memang ketika masih kecil, itu yang namanya lalang sama gandum itu mirip. Pohonnya itu mirip, sehingga kalau nanti dicabut, jangan-jangan yang tercabut justru gandumnya. Baru ketika sudah berbuah lalu kelihatan bedanya. Orang juga sudah menangkap itu. Sehingga perumpamaan atau gambaran-gambaran itu sungguh hidup, dan hebatnya juga dengan mengenal gambaran yang dipakai, orang juga dibantu untuk menangkap lebih baik perumpamaan. Yesus membuat perumpamaan tentang pohon anggur atau kiasan tentang buah anggur, sulur-sulur dan ranting-rantingnya. Jadi banyak hal yang bisa dipahami dengan lebih baik perumpamaan Yesus jika kita kurang lebih mengenal situasi semacam ini. Ya mungkin untuk banyak orang yang sudah tidak terlalu dekat dengan dunia agraris, ya, perlu dibantu ya untuk melihat sendiri kurang lebih inilah gambarannya. Kemudian juga kita melihat ya di kebun ini ada banyak sekali tanaman. Ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Karena itu pun ini menjadi gambaran dari dunia manusia ya, semua tumbuh bersama. Ada yang bisa dikatakan hanya mengganggu yang lain, tapi ada yang sungguh menghasilkan buah. Ya, ini gambaran kehidupan yang kita alami ya, di dunia ini. Selain itu, sayang kita tidak bisa sampai ke tepi laut, ya, sehingga kita tidak bisa membayangkan ketika Yesus membuat perumpamaan tentang pukat. Kita juga mungkin tidak bisa memasuki rumah-rumah orang Palestina zaman dulu untuk menggambarkan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Yesus mengenai anak hilang, ya, perumpamaan kemudian mengenai orang Samaria yang baik hati. Itu kan mengandaikan gambaran jalan di gurun ya, antara gurun yang sepi dari Yeriko ke Yerusalem atau Yerusalem ke Yeriko. Di situ ada banyak bukit-bukit. Ya, bukit-bukit gundul, gersang di mana ada banyak penyamun di gua-gua. Sampai sekarang jalan itu memang masih jalan yang membahayakan. Sehingga ketika orang membayangkan itu, ya hidup ya sebenarnya. Bagaimana jalan itu bisa sepi, bukan seperti jalan kita sekarang ini. Dan hebatnya juga orang Samaria itu bukan hanya mau menolong, tapi dia mau mengambil risiko.
Karena bukan mustahil ketika dia menolong yang disamun, itu masih ada para penjahat di situ yang gantian menyamun dia juga bisa. Ya. Jadi ketika kita menggambarkan lebih jauh, lalu perumpamaan menjadi lebih hidup dengan berbagai kemungkinan yang masuk akal. Ya. Dan kita memang jauh dari Yesus, jadi kadang-kadang memang harus menghidupkan itu. Kalau orang zaman dulu, begitu Yesus ngomong A, mereka sudah langsung tahu konteksnya. Kita harus mencari. Itulah perlunya penafsiran perumpamaan. Ya. Demikianlah sekilas pembelajaran kita mengenai perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mengajar. Sampai jumpa, berkah dalam.